Udah, dia tahu. Sekarang dia mulai ngerti. Oke, dia turun, susu dia. Bel, orang lagi tuh. Pokoknya dia orang Meksiko. Pakai logat Spanyol, logat Meksiko. Ya pasti ditanya, malam-malam begitu kamu cari siapa? Dia nggak bisa ngomong. Saya cuma angkat susunya 2 liter itu. Begitu dia angkat susu 2 liter itu, orang laki ini teriak ke dalam seperti manggil seseorang. Lalu keluar seorang perempuan bawa anak kecil sedang menangis. Begitu si istri, ternyata saya tahu bahwa itu istri. Si istri ini melihat ada susu di tangan suami. Dengan wajah yang berubah. Istri berkata, "Are you an angel? Kamu malaikat?" Dalam bingung, "No, I am Indonesian." Dia bilang begitu. "Aku memang orang Indonesia." Terus istri ini, perempuan ini cerita, "Kalau kamu nggak datang malam ini, kalau susu anakku ini mati. Karena kami sudah kehabisan uang, nggak bisa beli susu. Karena mahasiswa ini di sini gemetar. Nggak bisa ngomong apa-apa. Keluarga ini pun nggak bisa ngomong apa-apa, jadi nggak pamit pergi." Sepanjang perjalanan pulang, dia menangis. Dia berkata, "Oh ini mendengar suara. Malam ini kalau Roh Kudus suruh suara, tiba-tiba saja, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba suruh ke sebuah rumah sakit. Ikuti suara. Pasti ada orang itu, saudara. Butuh Yesus lewat itu. Kadang-kadang ada banyak orang yang bisa kita percaya. Satu hari saya diundang oleh beberapa gereja dalam KKRI Kota Balikpapan. Lalu buat acara di Hotel Dusit. Ada orang Balikpapan maksudnya Hotel Dusit itu kompleks. Di pinggir laut, bagus sekali. Dan dalam kompleks besar itu ada ruko-ruko mewah. Namanya Balikpapan. Saya nginap di salah satu ruko. Ada panitia tinggal di situ. Nah, selesai KKR. Tiba-tiba ruko berkata kepada saya, "Kamu pulang jalan kaki. Kau memang cuma dekat, enggak jauh. Kira-kira ya 600 meter." Lalu saya berkata kepada panitia, "Saya mau pulang." "Diantar Pak." "Jangan." Ngotot mereka. Saya kalau sudah tahu suara Tuhan, saya akan lebih ngotot lagi. Saya tidak akan naik mobil. Saya akan jalan. Lalu seorang panitia, "Baik, kalau itu saya temani Pak dan jalan." Terus saya cerita, "Kenapa saya ngotot jalan kaki? Karena Papa menyuruh saya jalan kaki. Tapi malam ini ada orang yang saya mau berkati." Karena dia bingung, malam-malam begini. Ini daerah ruko. Gak ada orang yang tinggal rame-rame begitu. Ya saya gak. Sambil ngomong, saya siapkan uang 50 ribuan. Saya lihat kiri kanan, mata saya keliling. Tiba-tiba dari kejauhan saya lihat ada tunawisma tidur di satu emper ruko. Terus menggerakkan orang. Baik, kalau saya bilang pada panitia, "Saya mau belok." "Kenapa?" "Itu ada orang tidur yang nggak bisa ngomong karena dia nggak tahu saya mau apa." Karena begitu saya sampai, ternyata tunawisma ini mendengkur. Saya pikir tidurnya nyenyak sekali ya. Maka itu yang kaya suka nggak bisa tidur itu. Betul nggak, lebih baik orang itu. Sudah pakai AC nggak bisa tidur. Saudara, lalu saya cari ide. Saya nggak mau bangunkan dia. Karena saya bisa bayangkan kalau saya bisa tidur nyenyak begitu dibangunkan, mungkin nggak bisa tidur lagi. Malah saya salah. Lalu saya dapat ide di ujung kepala. Ada botol aqua. Ada isi air. Nah, saya dapat ide, saya mau angkat botol aqua itu, lalu saya akan taruh uang 50 ribu itu di bawah. Supaya orang nggak lihat juga, dan kalau dia bangun, dia tahu dulu. Sehati-hatinya saya mengangkat botol itu, dia bangun. Karena saya nggak berharap dia bangun, jadi saya kaget. Melihat ada orang kaget, dia juga ikut kaget, saudara. Kaget dua-dua. Nah, Panjen juga masih bingung. Ya, akhirnya saya minta maaf, Pak, saya membangunkan Bapak malam-malam itu. Uang itu masuk satu. Dia lebih kaget lagi ketika lihat 50 ribuan. Akhirnya saya duduk. Saya betul-betul duduk di lantai. Saya nggak tahu itu kotor sifon urusan saya. Waktu saya duduk, saya ngomong-ngomong sebentar ini. Ya, tadi bukan orang beli papan dari tempat yang sudah saya pesan. Pak, mungkin kita nggak ketemu lagi. Saya tinggal di Papua. Tapi saya pesan satu nama. Saya berkata semua orang pasti mati.
Seperti saya yang harapan Bapak mati tidak. Tapi semua orang kita pasti nganggu. Kalau mati terus kamu. Saya ceritakan ada jalan. Enggak panjang-panjang. Karena lalu saya tanya, mau enggak saya doakan? Karena mungkin kita enggak ketemu lagi, tapi saya pesan ini Bapak. Karena dia nganggu. Lalu saya ajak panitia ini juga tumpang. Doa bersama. Dapat tangan saya. Lalu panitia ini berkata, masalahnya kita bukan cuma marketing goblok, kita marketing malis. Kita enggak mau jalan keliling menawarkan produk. Ketika banyak orang yang membutuh, kita simpan untuk diri kita sendiri. Saudara lagi selalu ingat spanduk-spanduk. Ayo kita baca sama-sama yang ujung kiri sana. Ya? Hendra, kamu itu ini. Tulisan. Ini kata-kata luar biasa dari gereja ini. Coba, semua kelihatan ya? Ayo, kita baca. Tuhan memberkati saya melalui orang lain. Tuhan memberkati orang lain melalui saya. Akhirnya siapa yang keberkatan siapa? Semua. Inilah prinsip yang benar. Iya, tidak baik manusia hidup sendirian. Jangan dianggap ini untuk kawin ya, Pak. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus selalu bersama-sama dengan yang lain untuk memberkati. Amin. Itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus jadi seorang sales yang bagus. Karena produk-produk surgawi itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang di dunia. Cuma satu. Amin. Dunia membutuhkan semua produk ini. Saudara, akhirnya perempuan itu berubah hidupnya karena dia jumpa Yesus. Langsung ayat 39. Ayat 39. Roh Kudus engkau jamahkan. Saya akan buktikan kepada saudara. Menjadi teman sekerja Tuhan. Kristen gak cuma butuh Yesus, tapi Yesus juga yang perlu kita. Gak perlu tunggu sekolah Alkitab, sekolah teologi, terlalu mahal, terlalu lama juga. Asal jumpa Yesus. Ayo baca sama-sama ayat 39. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Jadi siapa penginjil pertama di dunia? Bukan pelacur gitu loh jawabnya, kok susah bener. Ini yang saya mau tanya. Betul? Ternyata penginjil pertama di dunia itu pelacur. Saya nggak berkata mantan, saudara. Karena dalam kisah ini saya pernah memperagakan dengan beberapa anak saya beberapa tahun yang lalu. Ternyata waktu kami peragakan, diskusi jumpa perempuan dengan Yesus nggak sampai 2 jam. Dan baca baik-baik, maka itu tidak berkata mantan pelacur. Tidak, dia masih pelacur. Sebab ketika dia jumpa Yesus yang begitu dramatis peristiwanya, dia nggak sempat pulang ketemu laki-laki yang ke-6. Berarti dia masih pelacur nggak statusnya? Masih. Karena laki-laki itu belum diberesin. Bayangin. Banyak orang, tidak sedikit, harus bawain kata, yang percaya kepada Yesus karena perkataan. Kalau saya dan dengar baik. Banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena perkataan pelacur itu. Boleh tidak saya berkata seperti itu? Siapa jawab? Boleh? Ya. Kalau engkau menganggap dirimu orang baik-baik, siapa lebih baik? Dia atau kita? Kalau kita berkata orang baik-baik, tapi tidak pernah ngomong Yesus sedikit pun pada orang lain, tapi pintar ngomongin orang bertobat lu. Baru duduk belum setengah menit aja, orang diomongin terus. Kenapa kita nggak pernah ngomongin Yesus untuk orang lain? Itu jangan sombong gereja. Jangan sombong. Sekarang setuju
Bahwa bukan cuma kita butuh Yesus, tapi dia pun butuh kita. Untuk menjadi salesnya, marketingnya. Produknya dipasarkan kepada dunia. Sampai seluruh dunia bisa melihat Yesus lewat hidup. Ini yang dia mau dalam hidup. Kalau firman ini tertanam kuat dalam diri kita, maka itu menjadi saksi Yesus. Enggak perlu sekolah Alkitab, enggak perlu sekolah teologi. Perhatikan baik-baik ayat 39. Yang berkata, apa sih isi Injil yang disampaikan pelacur itu sampai orang sekampungnya banyak percaya Yesus? Sederhana. Dia cuma menyaksikan, aku ketemu seorang yang bisa tahu apa saja tentang hidupku. Ayo, untuk ngomong gitu perlu sekolah teologi 4 tahun. Goblokmu itu loh. Maaf dengan marah saya ngomong. Cuma ngomong begitu nggak perlu sekolah. Itu hanya menceritakan ulang apa yang terjadi. Sebagai orang Kristen, masa saudara nggak punya pengalaman banyak dengan Yesus? Kesimpulannya, kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya pengalaman banyak dengan Yesus, berarti kita punya banyak pengalaman dengan setan. Dan itu saja. Nah, kita nggak pernah cerita Yesus soal setan. Hari ini kita seperti terima Roh Kudus, itu kuasa Injil yang luar biasa. Mari kita mengambil. Ingat lagi sekali, bukan cuma kita yang perlu Tuhan, tapi Tuhan pun perlu kita. Membawa produk-produknya ke seluruh dunia. Oleh hari ini semua kita berpikir, anak-anak Tuhan, besok kalau kita kembali ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke pekerjaan, maka kita ketemu banyak orang. Malam ini kalau kita pulang, ingat pembantu-pembantu rumah tangga kita, sopir-sopir kita. Kita nggak perlu mengkristenkan mereka. Jangan ubah mereka jadi agama Kristen juga. Tapi kenalkan Yesus yang baik. Kalau sudah 8 tahun pembantu itu kerja dengan saudara, dan 8 tahun dia belum pernah dengar soal Yesus, kita jahat.